Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Rahmawati dengan NPM 192151008. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang proposal yang saya buat dengan judul Analisis Kemampuan Penerapan Matematis ditinjau dari respon belajar siswa pada materi baris dan deret. Nah, langsung saja ya. Bab pertama itu ada pendahuluan, bab 2 ada kajian teori, bab 3 ada metode penelitian. Nah, latar belakang. Istilah penalaran rationing dijelaskan oleh Kerap yang dikutip oleh Sodik 2004 sebagai proses berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta atau evidensi yang diketahui menuju kepada suatu kesimpulan. Menurut Copy yang dikutip oleh Sodik, reasoning is a special kind of thinking in the which conclusions are drawn for the premises, yang artinya penalaran adalah jenis dari kemampuan berpikir untuk menarik kesimpulan berdasarkan presimis. Dengan demikian, penalaran merupakan kegiatan, proses atau aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Nah, untuk rumusan masalahnya ada bagaimana kemampuan penalaran matematis ditinjau dari respon belajar. Yang kedua, bagaimana kemampuan penalaran matematis pada materi barisan dan deret. Nah, untuk definisi operasional, yang pertama ada kemampuan penalaran matematis. Kemampuan penalaran matematis siswa merupakan suatu cara berpikir matematis siswa yang menghubungkan antara dua hal atau lebih berdasarkan sifat dan aturan tertentu yang telah diakui kebenarannya dengan menggunakan langkah-langkah pembuktian hingga mencapai suatu kesimpulan. Untuk respon belajar siswa adalah reaksi sosial yang dilakukan oleh siswa dalam menanggapi pengaruh atau rangsangan dari situasi dilakukan orang lain. Respon siswa dalam penelitian ini adalah tanggapan atau respon yang diberikan siswa setelah menggunakan Macromedia Place. Nah, yang ketiga ada barisan dan deret. Secara umum, barisan itu adalah sebuah draft dibilang yang mengurut dari kiri ke kanan. Setiap urutan bilangan juga memiliki karakteristik atau kualitas tertentu, sehingga bilangan yang ada pada barisan merupakan suku dan barisan itu sendiri. Sementara itu, deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Misalnya terdapat barisan U1, U2, U3, U4 sampai ke UN. Maka deretan itu adalah U1 plus U2 plus U3 plus U4 sampai dengan plus UN. U itu artinya suku. Nah, untuk tujuan penelitiannya, untuk mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan penalaran matematis ditinjau dari respon belajar siswa pada materi barisan dan deret. Yang kedua, untuk menganalisa dan mendeskripsikan kemampuan penalaran matematis pada materi barisan dan deret. Nah, untuk manfaat penelitiannya, yang pertama bagi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Yang kedua, manfaat bagi guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan acuan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas dan memberikan masukan kepada guru untuk menggunakan model pembelajaran yang tepat. Manfaat bagi peserta didik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu, menunjang, dan mempermudah peserta didik dalam mempelajari pelajaran matematika. Nah, yang terakhir, manfaat bagi penelitian lanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta referensi mengenai pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan penalaran matematis dan respon belajar siswa. Nah, yang kedua ada kajian teori. Pengertian analisis. Menurut KBBI, analisis berarti menyelidiki terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-musabab,
duduk perkaranya, dan sebagainya. Nah, menurut Komarudin, 2001 halaman 53, pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain, dan fungsinya masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Peter Salim dan Yeni Salim, 2002, pengertian analisis adalah menyelidiki terhadap suatu peristiwa, perbuatan, karangan, dan sebagainya untuk mendapatkan fakta yang tepat, asal-usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya. Nah, secara umum, tujuan dari kegiatan analisis adalah untuk mendeskripsikan data sehingga mudah dipahami, membuat dugaan, hipotesis, menguji hipotesis, serta membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Nah, yang selanjutnya ada pengertian kemampuan penalaran. Menurut Sumbanidro 2012, kemampuan penalaran adalah kemampuan untuk menghubungkan antara ide-ide atau objek-objek matematika, membuat, menyelidiki, dan mengevaluasi dugaan matematik, dan mengembangkan argumen-argumen dan bukti-bukti matematika untuk meyakinkan diri sendiri dan orang lain bahwa dugaan yang dikemukakan itu adalah benar. Selanjutnya ada pengertian respon belajar siswa. Belajar merupakan suatu aktivitas yang secara sadar dilakukan dengan adanya interaksi dengan lingkungan untuk memperoleh perubahan tingkah laku dan sikap yang tetap. Kegiatan belajar di sekolah melibatkan adanya interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan media pembelajaran, siswa dengan siswa. Interaksi yang dimaksud juga berupa tanggapan atau respon yang diberikan siswa terhadap guru atau sebaliknya, dari guru terhadap guru. Menurut Simajuntak dan Imelda 2015. Nah, selanjutnya ada pengertian barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika atau UN adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Polanya itu bisa berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan, jadi setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih ini yang dinamakan beda, biasanya disimbolkan dengan huruf B. Nah, selanjutnya ada deret aritmatika atau yang bisa disimbolkan dengan SN, adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika, hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya saja sampai ke suku yang diperintahkan. Misalkan kamu perhatikan untuk mencari deret aritmatika jumlah 5 suku pertama dari barisan yang tadi dibahas. Nah, selanjutnya ada penelitian yang relevan. Hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Setia 2013 pada siswa kelas 12 IPA SMA Al-Islam 3 Surakarta yang menunjukkan bahwa siswa yang dapat menyelesaikan soal matematika pada pokok bahasan barisan dan deret hanya 1 orang, sedangkan siswa yang belum mampu menyelesaikan soal berjumlah 9 orang. Selain itu, Rahmawati 2017 menyatakan bahwa tingkat kemampuan penguasaan materi barisan dan deret masih tergolong rendah, dan pada materi lainnya yaitu hanya mencapai 44%. Nah, untuk kerangka berpikirnya, penalaran merupakan salah satu kemampuan matematika yang harus diakui dalam pembelajaran matematika. Hal ini karena matematika dan penalaran matematis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu matematika dipahami melalui penalaran dan penalaran dipahami oleh latihan melalui pembelajaran materi matematika. Kemudian, penalaran dapat secara langsung meningkatkan hasil belajar siswa. Kurangnya kemampuan penalaran matematis siswa juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti respon belajar. Respon belajar merupakan faktor yang penting dan berkaitan erat dengan diri siswa karena setiap siswa memiliki respon belajar yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga ada metode penelitian. Untuk jenis penelitiannya itu merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk meneliti kemampuan penalaran matematik siswa sekolah menengah dan menyelesaikan soal barisan dan deret. Nah, untuk penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk
mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan kegiatan yang terjadi pada penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Pendekatan digunakan pada penelitian ini mengacu pada pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang menggunakan data kualitatif kemudian mendeskripsikan data tersebut untuk menghasilkan gambaran yang jelas dan terperinci tentang kemampuan penelaran matematis ditinjau dari respon belajar siswa. Nah, selanjutnya ada lokasi dan subjek penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMPN 2 Tasikmalaya yang berlokasikan di Jalan Alun-Alun Kabupaten nomor 1, Empang Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46113. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8. Untuk menentukan respon belajar siswa, maka penelitian mengambil subjek pada kelas 8A, 8B, sama 8C. Lalu ada prosedur penelitian. Tahap awal itu melakukan observasi ke lokasi penelitian, menyampaikan surat izin permohonan untuk melaksanakan penelitian, menyiapkan instrumen yang dibutuhkan untuk penelitian, melakukan validasi ahli terhadap instrumen penelitian. Nah, untuk tahap pelaksanaannya itu ada memberikan angket respon belajar kepada siswa, penelitian menetapkan subjek penelitian, memberi tes kemampuan penelaran, yang terakhir meneliti melakukan wawancara. Nah, untuk tahap akhir itu ada menganalisis data, membahas dan menyimpulkan, lalu membuat laporan penelitian. Nah, untuk instrumen penelitian itu ada 3. Yang pertama adalah angket respon belajar. Untuk mengetahui respon belajar siswa digunakan angket tertutup. Angket tertutup adalah angket yang menyajikan pertanyaan dan pilihan jawaban sehingga respon hanya dapat memberi tanggapan terbatas pada pilihan yang diberikan. Nah, adapun skala sikap yang digunakan oleh peneliti adalah skala Likert, di mana setiap item dilengkapi dengan 4 pilihan jawaban, yaitu sangat sesuai atau bisa disingkat dengan SS, sesuai bisa disingkat dengan S, tidak sesuai TS, dan sangat tidak sesuai adalah STS. Nah, selanjutnya ada tes penelaran matematis. Instrumen tes yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tes penelaran matematis yang berupa tes uraian untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penelaran matematis siswa. Nah, yang terakhir ada pedoman wawancara. Pedoman wawancara diawali dengan mempelajari, mengkaji indikator, kemampuan penelaran matematis yang dijadikan pedoman dalam menyusun pernyataan. Yang terakhir ada teknik pengumpulan. Yang pertama ada teknik angket. Angket yang digunakan dalam penelitian ini disusun menggunakan skala Likert. Responden tinggal memilih opsi jawaban yang paling sesuai dengan dirinya. Masing-masing item terdapat 4 kategori pilihan jawaban, yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Nah, yang kedua ada data penelaran matematis. Data penelaran matematis diperoleh melalui pemberian instrumen teks penelaran matematis yang berupa tes uraian untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penelaran matematis siswa. Yang terakhir ada data wawancara atau data hasil wawancara. Wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah jenis wawancara yang bersifat tak struktur. Tujuannya untuk menemukan masalah yang terbuka, artinya subjek diajak mengembangkan pendapat dan ide-ide tentang penyelesaian masalah yang telah ditulis dalam lembar jawaban tes penelaran matematis. Nah, yang terakhir ada teknis analisis data. Yang pertama ada reduksi data. Reduksi data didefinisikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi, dan data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan agar tidak terjadi penumpukan data atau informasi yang diperoleh karena adanya reduksi datanya lebih tajam tentang hasil pengamatan dan pemudahan penelitian untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Yang kedua ada penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan memunculkan dan menunjukkan kumpulan data atau informasi yang sudah dikategori yang memungkinkan suatu penarikan kesimpulan atau tindakan. Nah, yang terakhir ada penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi atau penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil pekerjaan siswa dan hasil wawancara.
Dari kegiatan ini dapat diambil kesimpulan mengenai kemampuan pelayanan matematis untuk tipe-tipe respon siswa. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.